bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan bahas materi matematika peminatan kelas 10, yaitu tentang fungsi eksponen. Tetapi sebelum kita mempelajari fungsi eksponen, maka yang pertama kita harus tahu dulu definisi dari bilangan berpangkat atau bilangan eksponen, kemudian sifat-sifatnya. Nah, itu dia. Karena untuk menyelesaikan nanti persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, atau menggambarkan fungsi eksponen itu sendiri, maka ini kita harus tahu. Ya, yang dua ini kita harus tahu. Oke, baik. Kita mulai dari definisi bilangan berpangkat. Untuk bilangan real, untuk A, ya saya ulangi ya, untuk A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai seterusnya kali A. Yang ini adalah sebanyak nih N faktor. Nah, maksudnya ini seperti apa? Seperti ini. Kalau misalnya saya buat begini, A pangkat 3, maka ini akan sama dengan A kali A kali A. Nah, A-nya ini sebanyak 3 faktor. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, A ini ya, yang ini maksudnya itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Sedangkan N itu adalah pangkat atau eksponensialnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua kita akan mulai sifat-sifatnya. Nah, di sifat-sifat ini saya akan menggunakan definisi sehingga kalian bisa sendiri nanti menemukan sifat-sifat eksponen. Nah, dari yang pertama saya mulai begini. Yang pertama, oke, ini saya buat warna biru aja ya. Nah, ini yang pertama. Kalau saya misalkan A pangkat 4 dikalikan dengan A pangkat 3. Nah, tadi kalau sesuai dengan definisi bahwa A pangkat 4 ini bisa kita ganti menjadi apa? A kali A kali A sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Begitu kan? Nah, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama kalau misalnya ini saya kurung kali A pangkat 3 berarti A kali A kali A sebanyak 3 kali ya, 3 faktor. Begitu kan? Nah, kalau ini tadi 4. Nah, kalau kita perhatikan ini, maka ini akan sama dengan, kalau kita hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, berarti yang ini adalah 7 faktor yang ini. Oke, 7 faktor. Dengan kata lain, ini akan sama saja dengan apa? A pangkat 7. Nah, kalau kita lihat di sini pangkatnya tadi ini 3, yang ini adalah 4, ya kan? Berarti A pangkat 7 ini itu sama saja dengan A pangkat 4 tambah 3 sesuai dengan pangkat asalnya yang dari sini. Oke. Nah, berarti kalau kita buat secara umum ya, kalau kita buat secara umum bahwa A pangkat M dikali dengan A pangkat N ya, ini akan sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Nah, kita dapat di sini sifat yang pertama. Oke, yang kedua. Oke, di sini saya tuliskan yang kedua. Coba kalau misalnya saya buat begini. A pangkat 4 dibagikan dengan A pangkat 3.
Nah, tentu ini akan sama dengan A pangkat 4 berarti kan sebanyak 4 faktor ya. A kali A kali A. Nah, dibagikan dengan ini, dibagikan dengan A kali A kali A. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini ada A. Kalau kita bagikan ini langsung ada. Kalau kita bagikan langsung itu hasilnya adalah berapa? 1 kan? Sehingga ini sisanya adalah apa? A. Sisanya adalah A yang ini. Atau dengan kata lain adalah A pangkat 1. Nah, kalau begitu A pangkat 1 ini, yang ini, itu dari A pangkat 4 dikurangi dengan 3. Sehingga kalau kita buat dia secara umum bahwa A pangkat M ya dibagikan dengan A pangkat N, ini akan sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Oke. Nah, di sini kita dapatkan sudah 2 sifat. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Ya, ke sifat yang ketiga. Kalau misalnya di sini saya tulis begini. Ini yang ketiga ya. Kalau A pangkat 4 dibagi dengan A pangkat 4, maka dengan tetap menggunakan definisi berarti ini A kali A kali A kali A dibagikan dengan ya ini dibagikan dengan A kali A kali A kali A, sehingga kalau ini kita bagikan nih, nah ini nilainya adalah 1, begitu kan, nilainya adalah 1. Nah, atau ini sama saja dengan 1 pangkat 1 ya, atau di sini saya tulis saja ini adalah 1. Oke. Nah, kalau tadi coba lihat sifat yang kedua, karena di sini sudah kita dapatkan bahwa pembagian pangkatnya diapain? Dikurang ya. Berarti ini ya, yang ini itu sama saja dengan apa? A pangkat 4 kurang 4. Atau dengan kata lain, A pangkat 0 ini akan sama dengan 1. Begitu ya. Tentu di sini bahwa A tidak sama dengan 0. Nah, kita dapat di sini sudah sifat yang ketiga. Nih, A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Yang keempat, sifat yang keempat. Kalau misalnya begini, A pangkat 2 dibagi dengan A pangkat katakanlah ini 4. Nah, tentu ini akan sama dengan apa? A kali A ya, begitu ya, dibagikan dengan ini. Oke, saya ganti supaya lurus. Nih, bagikan dengan A kali A kali A sebanyak 4 kali ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini A kali A yang di atas, kemudian di bawah A kali A, tentu itu nilainya adalah 1. Berarti sisanya di sini apa? 1 per A kali A. Atau dengan kata lain, ini sama dengan 1 per A pangkat 2. Nah, tadi sudah kita tahu bahwa ya pembagian ini pangkatnya dikurang kan? Berarti ini boleh saja saya tulis menjadi apa? A pangkat 2 kurang 4. Atau
ini dengan kata lain A pangkat negatif 2 sama dengan 1 per A kuadrat. Nah, kalau kita tarik ini secara umum, maka dari sini nanti adalah A pangkat minus N ini sama saja dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini sifat yang kita dapat selanjutnya. Oke, bagaimana? Ini sudah sifat yang keempat ya. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjut ke sifat yang kelima. Ya, kita lanjut sifat yang kelima. Kalau misalnya ini saya tulis ya seperti ini untuk yang kelima. Oke. Kalau saya tuliskan contohnya ada AB, ini AB pangkat 3. Tentu ini akan sama saja dengan, nah ini kan AB, berarti AB gitu kan, kali AB kali AB. Nah, sebanyak 3 kali AB-nya. Nah, kalau ini kita uraikan, tentu ini sama dengan apa? A ini kali A, yang ini kali A, oke, kali. Nah, B-nya juga begitu, B sebanyak 3 faktor. Nah, ini 3 faktor, ini juga 3 faktor, berarti ini sama saja dengan apa? A pangkat 3 kali B pangkat 3. Nah, lihat ini AB pangkat 3. Berarti kalau kita buat secara umum seperti apa? Ini sama saja dengan seperti ini, bahwa AB pangkat N ini sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini kita dapat sifat yang kelima. Oke, mudah ya. Nah, baik, kita lanjut yang keenam. Ya, kita lanjut yang keenam. Nah, kalau misalnya begini, coba lihat A per B ya dipangkatkan dengan 3. Nah, tentu dengan menggunakan pola seperti nomor 5, maka ini sama saja dengan apa? A per B kali A per B kali A per B sebanyak 3 faktor kan. Nah, kalau perkalian kita tahu bahwa ini atas kita kalikan A kali A kali A. Nah, sedangkan yang bawah ya, yang bawah juga begitu kita kalikan kan. Maka kita dapat di sini apa? B kali B kali B, sehingga ini sama saja dengan A pangkat 3 dibagikan dengan apa? B pangkat 3. Berarti kalau kita buat secara umum seperti apa maksudnya? Seperti ini, A per B dipangkatkan dengan N, ini akan sama saja dengan apa? A pangkat N dibagikan dengan apa? B pangkat N. Nah, kita dapat sifat yang keenam seperti ini. Oke, ini saya garis saja ya, ini sifat yang keenam. Nah, begitu dia. Oke, bisa memahami ya. Nah, saya lanjutkan ke sifat yang ketujuh sebelum kita bahas contoh soalnya ya. Saya lanjutkan sifat yang ketujuh. Misalnya begini, kalau dia A pangkat 2, katakan begitu, pangkat 3. Nah, dengan menggunakan pola yang sama seperti di atas, berarti A pangkat 2 itu faktornya 3 faktornya, kan begitu ya. Oke, berarti ini apa? A kuadrat kali A kuadrat
kali A kuadrat sebanyak 3 kali. Sesuai dengan ini. Berarti kita tahu A kuadrat berarti adalah apa? A kali A. Nah, demikian juga yang ini. Demikian juga ini. Berarti A kali A. Seperti itu juga ini. Berarti A kali A. Coba ini hitung. Berapa semua A-nya? Tentu A-nya ini adalah 6 faktor. Berarti sama saja ini dengan apa? A pangkat 6. Nah, kalau kita buat secara umum berarti apa? Seperti apa maksudnya? Begini untuk sifat yang ke-6. Bahwa A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, maka ini akan sama dengan A pangkat N kali M. Nah, inilah dia sifat yang ketujuh. Nah, yang kedelapan saya tuliskan aja di sini ya, yang bentuk akar ya. Ini langsung aja saya tuliskan, nanti silakan boleh dibuktikan. Katakan ini akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, yang ini N ya. Maka ini akan sama saja dengan A pangkat M per N. Nah, ini yang ke-8. Oke, bagaimana? Tidak begitu sulit ya. Nah, ini sebenarnya kan di SMP sudah pernah kita pelajari ya, jadi hanya untuk mengulang sedikit. Nah, kalau kalian perhatikan dari sifat nomor 1 sampai nomor 8, semuanya ini kita gunakan dengan menggunakan definisi. Ya, dengan menggunakan definisi. Jadi definisinya kamu pahami, maka sifatnya juga dengan sendirinya bisa kita dapatkan sendiri. Oke, baik, sudah kita buatkan di sini sampai 8 sifat-sifatnya. Yuk, mari kita bahas soalnya. Ya, nah tentu membahas soal ini kita harus mengingat definisi yang tadi ya. Baik, kita lihat soal nomor 1. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah, yang ini tetap saja 2 pangkat 3 yang ini. Nah, sedangkan yang di sebelah kanannya itu 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Sifat nomor berapa itu tadi? Sifat nomor 7. Ini. Bahwa bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya diapain? Dikali. Kalau begitu, ini adalah 2 pangkat 2 kali 3. Pangkatnya dikali ya. Berarti ini akan sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Nah, ini perkalian. Ya, perkalian. Berarti kita lihat sifat nomor 1. A pangkat M kali A pangkat N adalah pangkatnya di jumlah. A pangkat M plus N. Berarti ini akan sama saja dengan apa? 2 pangkat 3 tambah 6. Atau dengan kata lain adalah 2 pangkat 9. Maka jawabannya adalah C. Oke, bisa ya? Kita lanjut supaya lebih paham. Contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 ini tentu sudah bisa langsung kita gunakan sifat yang tadi ya. Berarti ini apa? 4 A pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti ini boleh kita gunakan sifat nomor ini. Nomor berapa? Kalau dipangkatkan ya. Nomor ini ya. Nomor 6 ya. A per B pangkat N adalah A pangkat N per B pangkat N. Atau ini juga kalau perkalian, A kali B pangkat N adalah A pangkat N kali B pangkat N. Berarti dengan menggunakan sifat itu, maka ini kita tuliskan apa? 4 pangkat 2 ya, yang ini kali A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan berapa? 2. Nah, ini tetap kita tulis adalah 2A kuadrat. Berarti ini akan sama dengan ya 16
Oke. Nah, ini bilangan berpangkat dipangkat. Pangkatnya tadi diapain? Dikali ya. Berarti A pangkat 6. Dibagikan dengan ini 2A kuadrat. Nah, tentu ini 16 per 2 ini adalah 8. Kemudian ini adalah A pangkat 6 bagi, kalau pembagian tadi pangkatnya dikurang, berarti hasilnya adalah 8A pangkat 4. Maka pilihannya adalah D. Oke, bisa ya. Baik, kita lanjutkan ke soal ini ya. Nah, ini kalau kita lihat soal ini adalah pembagian. Nah, coba yang ini X pangkat 18 ini bagi X pangkat minus 3. Berarti kalau langsung kita buat ini sama saja dengan apa? X pangkat, kalau pembagian kan pangkatnya dikurang, berarti 18 kurang minus 3 itu untuk X, kali dengan cara yang sama Y, berarti Y pangkat 12 kurang, begitu kan, minus 4. Nah, satu lagi ini seper Z ya, ini seper Z. Oke, seper Z ini sama saja dengan Z pangkat min 1. Berarti ini Z pangkat min 1, ini juga Z pangkat min 1. Tentu hasilnya adalah berapa? 1 kalau dibagikan ya. Berarti yang ada hanya ini. Kalau saya tuliskan juga 1 di sini nggak apa-apa. Oke. Nah, berarti ini yang kita lanjutkan. Maka ini sama saja dengan apa? X pangkat 21 karena 18 tambah 3 kali Y pangkat 12 tambah 4 berarti 16. Maka jawabannya X pangkat 21 kali Y pangkat 16. Oke, bagaimana sampai di sini, bisa ya? Oke, baik, kita bahas soal yang terakhir supaya lebih mengerti ya. Nah, ini dia. Oke, nah sebenarnya tadi soalnya sudah ada kita bahas seperti ini ya. Jadi hanya bentuknya berulang-ulang, tetapi tidak masalah supaya sifatnya lebih ingat lagi. Nah, ini kan kalau tadi sifat yang tadi ini nggak apa-apa saya tulis A per B pangkat N sama dengan, kita buka kurungnya kan A pangkat N dibagi dengan apa? B pangkat N. Nah, dengan menggunakan sifat itu maka sama dengan ya, kita pangkatkan yang atas dulu. Berarti 2 pangkat 2 kali. Nah, ini X pangkat minus 5 pangkat 2 lagi. Ingat pangkat dipangkat ya, bilangan berpangkat dipangkat, pangkatnya dikali. Berarti ini adalah X pangkat minus 5 kali 2 minus 10. Dengan cara yang sama, Y pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, berarti 3 kali 2, Y pangkat 6 ya. Kemudian kita bagikan dengan tentu sama caranya ya. Berarti ini adalah 8 pangkat 2 untuk penyebut ya nih. Nah, X pangkat 3 kemudian dipangkatkan dengan 2, berarti 3 kali 2 ya, berarti 6 kali ini Y pangkat minus 2 pangkat 2, bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali, berarti minus 2 kali 2 minus 4. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa yang ini adalah 4, sedangkan yang ini adalah 8 pangkat 2 adalah 64, berarti 4 per 64. Maka ini sudah pasti sama-sama bagi 4 super 16 ya. Oke, begitu kan? Nah, super 16 kali. Nah, yang ini X pangkat minus 10, ini X pangkat 6. Kalau kita lihat di jawabannya, ini semuanya tidak ada bilangan berpangkat negatif hasilnya. Nah, kalau begitu gimana supaya langsung dia hasilnya berpangkat positif? Nah, yang ini kita pindahkan ke bawah saja ya. Dan jadi begini maksudnya, X pangkat 6. Nah, kalau dari atas ke bawah kan tentu ini menjadi apa? 10.
sama saja seperti kalau bilang berpangkat, pangkatnya dikurang kan begitu kan. Nah, kita pindahkan gitu ya. Nah, oke, sama halnya dengan ini. Supaya di hasilnya pangkat positif langsung, berarti ini apa? Y. Oh, yang ini kita pindahkan kemana ini? Tentu ke atas ya. Jadi ini adalah Y pangkat 6 tambah 4, kebalikan dari X ya. Nah, maka ini akan sama dengan Y pangkat berapa? 10 ya, dibagi dengan 16 X pangkat 16 ya. Betul? Nah, jadi Y pangkat 10 per 16 X pangkat 16. Bagaimana? Bisa ya? Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya di sini yang memenuhi apa? Yang memenuhi adalah C. Nah, oke, baik. Semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi untuk saat ini hanya soal ini aja yang kita bahas, ya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan, ya. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Terima kasih.